Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piska Aditya dari program studi teknik elektro. Kali ini saya sengaja mengenakan name card. Bukan karena saya takut sama WRSDM, mohon saya Bu Nurma. Tapi name card bagi saya selaku dosen baru itu sangat berarti. Saya punya cerita sebelum menggunakan name card. Setiap saya ke kampus, saya nyari parkir kayak gitu, saya selalu dibilangin sama bapak-bapak petugas parkirnya, "Mas, silahkan parkir di sebelah sana. Jangan parkir di sini. Kalau parkir di sini itu untuk dosen dan karyawan. Masnya mahasiswa silahkan parkir di sebelah sana." Itu ceritanya gitu dulu. Tapi setelah mendapatkan name card, itu ceritanya berbeda. Sangat berbeda 180 derajat. Saya berasa seperti tamu VIP. Jadi kalau saya setiap kali datang, "Selamat pagi Pak, silahkan parkir di sebelah sini." Di parkiran dosen dan karyawan. Kalau misalnya agak penuh, "Permisi Pak, saya rapikan dulu." Padahal saya amati kayaknya bapaknya yang kemarin sama yang sekarang sama. Tapi itulah ya. Jadi saya terima kasih kepada SDM yang sudah membuatkan name card yang sangat keren, apalagi sudah berbasis teknologi ya, sudah QR code-nya sekarang. Jadi silakan dipakai ini buat para bapak ibu dosen yang lain seperti itu dan karyawan. Oke, ngomongin teknologi teman-teman, pemanfaatannya teknologi untuk ekonomi, apalagi di era pandemi, saya kira sangat beragam sekarang. Apalagi kalau pandemi itu kan dari ekonomi banyak yang kemudian di PHK, nggak punya kerjaan dan seterusnya, sehingga kadang memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang nggak baik. Contoh, Desember lalu saya sedang ngoreksi kayak gitu, tiba-tiba jam 1 malam saya ditelepon sama nomor tak dikenal. Teleponnya gini, "Selamat malam Bapak, kami dari Kepolisian Jawa Barat, apakah bisa ngomong sebentar?" Karena saya sudah sadar ini penipuan, saya jawabnya gini, "Loh, ada apa Pak? Kenapa kok nelpon saya malam-malam?" "Tenang Pak, ini anak Bapak sekarang ada di tempat kami, sedang kami amankan karena anak Bapak barusan tadi mengalami kecelakaan dan menabrak ibu-ibu di tengah jalan sehingga mengakibatkan ibunya meninggal. Dan setelah itu banyak sekali warga yang ingin menghakimi anak Bapak, tapi anak Bapak sekarang sudah kami amankan, jadi aman." "Oh Pak, tolong Pak, saya tak ngomong kepada anak saya sebentar. Kondisinya seperti apa? Saya khawatir anak saya kenapa-napa Pak." "Tenang Pak, ini anak Bapak sudah kami amankan di kantor. Jadi Bapak ikuti saja perintah saya." "Ya nggak bisa gitu Pak, tolong Pak, sekarang saja saya video call, saya lihat anak saya sebentar." "Tenang Pak, jangan banyak ngomong, sekarang ikuti perintah saya." Karena saya sudah tahu ini penipuan, maka saya kerjain. Dan di akhir telepon saya bilang gini, "Bapak polisi yang terhormat, mohon maaf, anak saya itu sedang dikeloni ibunya tidur. Dia pun masih balita. Gimana mau bikin orang meninggal, dia naik motor aja belum bisa." Tut, 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 tut. Kayak gitu. Polisinya kemudian nutup teleponnya. Nah, jadi kayak gitu ya ternyata ya, teknologi yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada lagi cerita tetangga saya tiba-tiba nangis, dia cerita kalau barusan ditelepon sama seseorang di Jakarta mengabarkan kalau anaknya yang merantau di sana, kebetulan bener anaknya itu merantau di Jakarta, itu kecelakaan dan dia minta uang jaminan 2 juta. Setelah dia transfer, kemudian ditelepon lagi tidak diangkat. Nah, simbahnya tadi itu sedih, bukan karena setelah transfer uang, tapi dia sedih karena khawatir anaknya tadi kenapa-napa yang kecelakaan tadi. Nah, jadi masih ada ternyata masyarakat kita yang kemudian masih mudah ditipu melalui penipuan online, kemudian pinjaman online dan seterusnya. Makanya ini tugas buat seluruh sivitas akademika lah, buat teman-teman mahasiswa utamanya untuk mencerahkan masyarakat di lingkungannya. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang pemanfaatan teknologi di era pandemi, khususnya di bidang pendidikan, sebut saja kuliah online. Saya punya cerita menarik, waktu itu saya sedang memberikan kuis kepada mahasiswa. Saya buka seperti ini kelasnya. Buat teman-teman mahasiswa, selamat datang di kelas pengukuran besaran listrik. Silahkan disiapkan kertas kosongnya. Karena minggu depan adalah UTS, saat ini kita akan mengerjakan kuis dalam waktu 10 menit. Nah, suasana yang awalnya gaduh, tiba-tiba langsung terdiam. Set. Saya kasih soal. Set. Nah, di pertengahan kuis ternyata ada yang baru join Zoom. Ya udahlah, saya admit. Set. Langsung terdengar suara, "Koyo ngene rasane wong nandang kangen."
mahasiswa yang baru join tadi, dia terlupa untuk nge-mute mic-nya, sehingga audio di laptopnya itu bocor, padahal dia baru nyimak campur sari Didi Kempot pamer bojo. Ya udah, langsung ceritanya suasana yang hening karena kuis tadi, tiba-tiba langsung ambiar semuanya cendol dawetan. Nah, kemudian ada satu lagi yang terakhir, waktu itu ujian online, ujian dasar teknik elektro jam 8 sampai jam 10. Sebelum jam 10 saya ingatkan 30 menit sebelumnya, buat teman-teman mahasiswa silahkan segera diupload lembar jawabnya. Lebih baik Anda mengupload sekarang ketimbang nanti telat dengan apapun alasannya. Nah, jadi kita tidak ada toleransi lagi setelah waktu ditutup. Jebret. Bener, jam 10 kita tutup, set. Banyak yang kemudian masuk ngechat, entah alasan listrik mati, koneksi lemot, dia lagi di pedalaman, dan seterusnya. Tapi ada satu chat yang menarik karena mahasiswanya ini mahasiswa pinter, tapi dia ternyata gagal upload. Chatnya seperti ini. Mohon maaf Pak, saya tadi telat upload karena saya baru ngupload 5 menit di penghujung akhir waktu pengerjaan. Nah, tak tanya, loh kenapa Mas? Biasanya kan Anda mengerjakan cuma 30 menit udah kelar. Kenapa harus lama-lama dan injury time nguploadnya? Iya Pak, saya tadi 30 menit sudah kelar, tapi waktu itu tadi saya sibuk ngasih jawaban ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. Ada berapa orang Mas yang dikasih? Ada 10 orang Pak. 10 teman saya yang saya kasih contekan tadi semuanya bisa ngupload. Saya saja tadi yang nggak bisa ngupload. Saya langsung menghela nafas dan mencari jawaban yang pas. Waktu itu kemudian oke lah saya balas seperti ini. Baik Mas, terima kasih atas kejujurannya dan pengakuannya. Dan terima kasih juga dengan kejujuran Anda memudahkan saya untuk tidak mengoreksi lebih banyak. Jadi kerjaan Anda dan kerjaan 10 mahasiswa tadi tidak saya koreksi karena saya langsung ngasih nilai E. Terima kasih dari saya Piska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.